Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Septian Maulana, kelas MJ 603. Yang saya hormati Ibu Rati Anggoro Wilis, selaku dosen pengampu mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Yang saya cintai, teman-teman mahasiswa Uncia kelas MJ 603. Saya akan mempresentasikan bisnis model Kanvas dari perusahaan Google. Yang pertama, bisnis model Kanvas adalah sebuah tool dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep konsumen, infrastruktur, maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Konsep bisnis model Kanvas mengandalkan gambar-gambar ide sehingga tiap orang memiliki pemahaman yang sama dan real terhadap tipe-tipe konsumen mereka, pengeluaran biaya, cara kerja perusahaan, dan sebagainya. Selanjutnya, fungsi bisnis model Kanvas yang pertama, mudah digunakan. BMC merupakan alat yang sederhana dan mudah dipahami bagi mereka yang belum pernah berkecimpungan di industri ini sebelumnya. Sederhananya, pemilik dapat membuat rencana bisnis dengan menggunakan 9 blok komponen yang ada. Yang kedua, memiliki tampilan yang menarik. Model bisnis ini menyajikan strategi secara visual sehingga memudahkan pemangku kepentingan untuk memahami dan mengevaluasi rencana bisnis secara keseluruhan dan komponennya. Yang ketiga, fleksibel. BMC dapat mengubah konten setiap komponen untuk mengikuti perubahan kebutuhan bisnis. Yang keempat, kerjasama. BMC dapat bekerja sama dalam berbagai kelompok untuk merencanakan rencana bisnis yang efektif. Yang kelima, lebih fokus. Artinya, template model bisnis yang terdiri dari 9 blok atau komponen utama dapat membantu menyederhanakan proses perencanaan bisnis dengan cara yang lebih fokus, jelas, dan terkontrol. Selanjutnya, customer segment. Segmentasi pelanggan ini dituliskan dalam bentuk karakteristik dari target segmen yang berpotensi membeli produk ataupun bisnis yang dilakukan. Karakteristik dapat dilihat melalui pekerjaan, kebiasaan, masalah, hingga kebutuhan target. Sebagai contoh, dalam kondisi meningkatnya kesadaran masyarakat dengan isu diabetes di usia muda, kebutuhan terkait makanan dan minuman sehat rendah gula menjadi penting untuk dipenuhi. Segmentasi pelanggan yang dapat ditulis mengikuti warga urban berusia 20-40 tahun. Selanjutnya, value proposition. Bagian ini diisi dengan nilai apa yang hendak ditawarkan dalam bisnis kepada calon pembeli. Orientasinya mengacu pada bagaimana bisnis dapat bermanfaat untuk pelanggan. Beberapa hal yang perlu dijawab meliputi keunggulan yang ditawarkan, manfaat yang akan diperoleh pelanggan setelah memakai produk, serta perbedaan dengan produk sejenis di bisnis lain. Sebagai contoh, bisnis berusaha untuk mengangkat nilai kesehatan dengan harapan menjadi produsen makanan dan minuman sehat rendah gula, yang inovasinya tidak menghilangkan cita rasa dan kenikmatan dari produk aslinya. Selanjutnya, customer relationship. Tidak letakkan bahwa sebuah bisnis dapat berjalan lancar jika kita juga mampu menjaga hubungan dengan pelanggan. Hubungan pelanggan pada bagian ini dapat diisi dengan strategi yang akan dilakukan untuk memastikan bisnis dapat terus terhubung dengan pelanggan. Misalnya dengan membuat media sosial bisnis seperti Instagram, Facebook, dan Twitter, serta menjaga basis data pelanggan untuk kedepannya dapat memberikan umpan balik. Penyusunan strategi ini juga perlu berkaitan dengan poin segmentasi pelanggan, dengan melihat media mana yang paling banyak digunakan oleh rentang usia atau pekerjaan sang target. Selanjutnya, channels. Channels berkaitan dengan cara untuk mengantarkan nilai yang ditawarkan kepada konsumen.
Bentuk channel juga berhubungan dengan kesiapan sumber daya si pempunya bisnis. Sebab faktor lain seperti efektivitas dan potensi juga termasuk di dalamnya. Bentuk kanal ini misalnya dia direct selling atau menjual barang secara langsung dengan konsumen atau bentuk lainnya berupa online selling melalui kanal lokal pasar daring. Key activities bagian ini diisi dengan kegiatan inti yang akan dilakukan pada bisnis. Jika mengacu pada contoh sebelumnya, kegiatan ini secara kronologis dapat dituliskan dengan menentukan bahan-bahan sehat yang akan digunakan termasuk menentukan bahan pengganti gula, produksi inovasi makanan dan minuman, pengemasan, lalu pemasaran produk. Ini adalah contoh sederhana yang perlu dikembangkan lebih kompleks dan runut agar pelaku bisnis lebih sistematis untuk mencapai tujuan bisnis. Yang selanjutnya key result. Yang dimaksud key result adalah bagian yang akan menjelaskan sumber daya apa saja yang bisnis butuhkan, dapat berupa bahan ataupun manusia sebagai penggerak bisnis. Pada contohnya, key result yang dapat ditulis meliputi bahan-bahan produksi seperti makanan dan minuman sehat, ahli pangan, serta tim pemasaran atau marketing untuk menjual produk. Selanjutnya, key partner, bisnis maupun bisnis manapun tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa ada pihak lain yang membantunya. Key partners adalah mitra yang mempengaruhi kelancaran jalannya bisnis. Misalnya dalam produksi minuman dan makanan sehat, petani buah dan sayur menjadi mitra penting dalam bisnis. Mitra ini tidak hanya meliputi orang di luar usaha saja, para karyawan yang memiliki kompetensi terhadap desain produk juga turut menjadi mitra strategi bisnis. Selanjutnya, cost structure yang disebut biaya yang akan dikeluarkan dalam operasi bisnis perlu dituliskan pada bagian ini. Cakupan biaya ini beragam, dapat meliputi penyewaan tempat, gaji karyawan, bahan baku, listrik dan air, dan lain-lain. Penulisannya dalam BMC cukup perlu dituliskan jenisnya saja. Tidak perlu rinci dengan nominal agar BMC lebih ringkas. Selanjutnya, revenue stream. Bagian terakhir ini mencakup penjelasan sumber pemasukan bisnis. Sebuah bisnis tidak bisa memiliki lebih dari satu sumber pemasukan. Mengacu pada contoh sebelumnya, bagian revenue stream dapat dituliskan berupa pemasukan dari pembelian produk, pembelian kartu member, serta pengajuan grant atau sponsor dari perusahaan yang memiliki visi selaras. Kesimpulan, kesembilan poin rumusan pada BMC membantu pelaku bisnis untuk lebih siap dalam menjalankan usahanya. Kesiapan bisnis perlu ditunjang dengan upaya untuk menjaga ritme sejak memulai hingga berjalannya bisnis. Susunan bisnis yang lebih terarah mengindikasikan bahwa proses pencapaian tujuan tersebut memang dirumuskan dengan serius. Studi kasus BMC perusahaan Google. Bisnis model kanvas Google. Ada 9 kerangka. Yang pertama adalah key partner. Key partner dari perusahaan Google yaitu distribution partner, ad agency, software, dan OS development. Selanjutnya untuk key activities, network, service, untuk resort, data center, dan servers. Selanjutnya untuk value, Google memiliki Google AdWords, free service, OS, dan platform seperti Android dan Chrome. Untuk relationship, Google menerapkan self-service. Selanjutnya untuk customer, ada internet user, advertiser, developers, dan enterprise. Untuk channel, ada global sales dan support team. Untuk cost, ada traffic acquisition cost. Untuk revenues, ada SEO service fee. Mari kita bahas untuk detailnya sebagai berikut. Customer segment, Google menyediakan produk dan layanan yang ditargetkan untuk berbagai segmen pelanggan, termasuk individu, bisnis kecil, dan perusahaan besar. Google juga menawarkan
dan menargetkan berbagai segmen demografis seperti pengguna internet di seluruh dunia dan segmen berdasarkan jenis penggunaan seperti pencarian, video, dan email. Setiap segmen pelanggan memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda, dan Google menyediakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Misalnya, Google menyediakan layanan email gratis yang populer, Gmail yang digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Untuk selanjutnya, value proposition yang diterapkan Google yaitu memberikan solusi dan kemudahan bagi pengguna internet dalam mencari informasi dan mengakses berbagai layanan. Google juga menawarkan produk dan layanan yang memudahkan pengguna internet dalam mencari informasi seperti Google Search dan Google Maps. Selain itu, Google juga menyediakan layanan email, penyimpanan file online, dan aplikasi produktivitas lainnya. Untuk selanjutnya, bagian channel, Google memiliki berbagai channel untuk menghubungkan produk dan layanannya dengan pelanggan, seperti mesin pencari Google Search, YouTube, dan toko aplikasi Google Play. Selain itu, Google juga menjual produk dan layanannya secara langsung melalui toko online. Untuk customer relationship yang dibangun oleh Google sangat beragam tergantung pada segmen pelanggan yang dituju. Misalnya, Google membangun hubungan dengan pengguna individu melalui program Google One yang memberikan layanan dukungan teknis dan ruang penyimpanan tambahan. Sementara itu, hubungan dengan perusahaan biasanya melalui perjanjian kerjasama dan dukungan teknis khusus. Untuk revenue stream pada bisnis Google Canvas, Google memiliki beberapa sumber pendapatan yang berbeda. Salah satunya iklan online, layanan cloud, perangkat keras dan lunak, dan aplikasi mobile. Namun, sumber pendapatan yang paling penting bagi Google adalah iklan online, yang menyumbang sekitar 80% dari total pendapatan perusahaan. Selanjutnya, key resource yang dimiliki oleh Google adalah sumber daya yang kritis untuk menjalankan bisnisnya, seperti teknologi canggih, data besar, dan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Salah satu aset terbesar Google adalah mesin pencarinya yang sangat terkenal, yang menggunakan teknologi canggih untuk menyajikan hasil pencarian yang relevan. Untuk key activities yang dilakukan oleh Google meliputi pengembangan teknologi, pengumpulan dan analis data, pemasaran, dan penjualan. Pengembangan teknologi menjadi salah satu kegiatan yang sangat penting bagi Google. Google selalu melakukan penelitian dan pengembangan terhadap produk-produknya agar dapat selalu memenuhi kebutuhan dan tuntutan pasar. Selanjutnya, key partnership, Google membangun kemitraan dengan berbagai perusahaan besar dan kecil di seluruh dunia. Kemitraan ini membantu Google memperluas jangkauan bisnisnya dan meningkatkan kualitas produk dan layanannya. Untuk cost structure, elemen bisnis model Canvas terakhir yang juga diimplementasikan oleh Google adalah cost structure yang terdiri dari biaya operasional, pemasaran, biaya riset dan pengembangan, serta biaya infrastruktur. Biaya operasional meliputi gaji karyawan, biaya sewa kantor, dan biaya administrasi lainnya. Biaya pemasaran meliputi iklan, promosi, dan kegiatan pemasaran lainnya. Tujuan BMC yaitu membantu para pemilik bisnis atau entrepreneur untuk memetakan dan mengkomunikasikan aspek-aspek kunci dari model bisnis dengan cara yang mudah dipahami oleh orang lain. Melalui bisnis model Canvas, para pemilik bisnis bisa membangun, menguji, dan mengelola model bisnis yang berpotensi untuk sukses. Lebih lanjut lagi, BMC dapat meningkatkan fokus dan kejelasan tentang apa yang ingin dicapai oleh bisnis seorang pengusaha. Dari saya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.